Damai sejahtera dalam Allah Bapa, pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus memenuhi kita hari ini, Rabu 3 Desember 2025. Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami, saat ini kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa kami orang-orang berdosa yang diselamatkan Allah. Oleh sebab itu ya Bapa, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu yang kudus ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, saat ini kita akan membaca Alkitab melalui Yakobus 3 ayat 1 hingga ayat 5. Judul perikopnya, Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudaraku, judul renungan Oasis hari ini adalah Kecil tapi punya kuasa besar. Ayat 5 sebagai ayat penekanan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini: kita tidak dapat menarik kembali anak panah yang telah lepas ke udara, air yang mengalir di sungai, atau kata-kata yang telah terucap. Mengendalikan kata-kata yang kita ucapkan merupakan suatu tantangan tersendiri bagi setiap orang. Lidah, walaupun kecil, tapi punya kuasa besar. Seperti api kecil bisa membakar hutan luas, membakar gedung tinggi, bahkan bisa memusnahkan apa saja yang ada di sekitarnya. Kata-kata adalah hal kecil yang sering dianggap sepele, namun memiliki kuasa besar untuk membangun atau menghancurkan. Rasul Yakobus menyadari betapa sulitnya mengendalikan apa yang kita ucapkan. Terkadang hanya dengan satu kalimat, hubungan yang dibangun bertahun-tahun bisa rusak. Sebaliknya, satu kata penghiburan bisa menguatkan hati yang hancur. Oleh karena itu, lidah harus dijaga dengan hikmat dan penguasaan diri.
Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, maupun dalam pelayanan, ucapan kita mencerminkan isi hati dan kedewasaan rohani. Renungan ini mengajak kita untuk menjaga lidah dan berhati-hati dengan perkataan kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menggunakan lidah kita untuk memberkati, bukan mengutuk, untuk saling menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Dan seharusnya perkataan kita hendaknya mencerminkan karakter Kristus. Saudaraku, marilah kita belajar untuk berbicara dengan kasih, sabar dalam mendengarkan, dan bijak dalam merespons. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita membawa damai dan sukacita bagi orang lain. Penegasan, gunakan lidahmu sebagai alat berkat dan bukan alat perpecahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami atas kata-kata yang menyakitkan. Tolonglah agar kami bisa berkata dengan kasih dan menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah renungan Oasis untuk kita semua. Tuhan memberkati kita agar kita dapat menguasai lidah kita. Amin.